nasab Ba'alawi itu sudah diakui, semua ulama mengakui, bahkan sudah terang benerang, tidak perlu diperdebatkan, terang benerang, ibarat sinar matahari siang hari. Kalau ada orang mempertanyakan cahaya matahari siang hari, wah ini orang gila ini, kalau tidak buta ya sakit mata, kan begitu. Mana buktinya kalau Ba'alawi itu mempunyai nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad? Orang seperti ini kalau tidak bodoh, hasud. Semua ulama mengakui tentang nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad, yaitu Ba'alawi, itu sudah terbukti. Jadi tidak usah kita ributkan lagi masalah seperti ini. Ini bukan ilmiah lagi, ini bukan ilmiah, ini fitnah. Nih, saya Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar Al-Haddar. Saya Habib. Kok tahu, kan begitu? Saya kok tahu kalau saya ini Habib? Apa buktinya? Gampang. Saya anaknya Abdul Qadir. Kok paham kalau saya anaknya Abdul Qadir? Siapa? Ya saksinya masyarakat. Masyarakat setempat yang kenal dengan keluarga saya, dia mensaksikan bahwasanya saya putra daripada Abdul Qadir. Abdul Qadir ini ayah saya, dan dia bernasab kepada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Anaknya Umar. Terus seperti itu. Jadi nasab ini bisa dibuktikan, bukan hanya tertulis, tapi persaksian masyarakat setempat. Kalau ada orang yang mengatakan untuk pembuktian daripada keabsahan nasab itu harus tes DNA, ngawur. Sudah bukti itu masyarakat mengakui saya anaknya Abdul Qadir, sudah selesai. Ini sebagai bukti bahwasanya saya ini sah menjadi anak putra daripada Abdul Qadir. Kalau ada orang meragukan, bahkan menuduh saya bukan anaknya Abdul Qadir, Anda kena qadzaf loh ya. Anda berarti telah memfitnah saya. Bahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, tadinya saya mengira Habib yang di Kitmir Channel ini akan menguatkan husnudzon mengenai nasab Ba'alawi, sahabat, yang selama ini sudah dibangun oleh ulama-ulama kita seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ulama-ulama yang lain lah. Saya juga mengira beliau akan memberikan hujah yang kuat atau menunjukkan manuskrip atau ya data lah tentang kebenaran bahwa nasab Ba'alawi benar-benar sampai kepada Rasulullah. Tapi sayang, sahabat bisa lihat sendiri lah ya. Ini justru malah bisa semakin melunturkan husnudzon kalau begini. Masa cuma minta bukti Ba'alawi keturunan Nabi sungguhan atau tidak, langsung dianggap kalau nggak bodoh ya hasud. Ini kan repot kalau begini, sahabat. Tapi anehnya, di sini beliau itu meyakinkan orang bahwa nasab Ba'alawi benar-benar sampai kepada Nabi. Tapi hujah yang digunakan untuk meyakinkan bahwa nasab Ba'alawi benar-benar keturunan Nabi itu cuma disandarkan kepada anggapan masyarakat. Padahal pokok persoalan yang diangkat oleh Kiai Haji Imaduddin itu mengenai status Ubaidillah yang memiliki keturunan Ba'alawi ya. Itu benar atau tidak? Ubaidillah putra dari Said Ahmad bin Isa. Kalau benar kan buktinya apa gitu? Kalau hujahnya hanya kepada anggapan masyarakat, karena masyarakat sudah mengakui, pertanyaannya kan menjadi masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana yang menganggap Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa? Kan itu. Kalau memang benar masyarakat sudah pada mengakui Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, kenapa kok tidak ada satupun tulisan dari masyarakat atau ulama sezaman dengan beliau yang menyebut demikian? Kenapa harus ada keterputusan informasi hingga 500 tahun lebih, sahabat? Ini keterputusan informasi hingga 500 tahun lebih bahwa Ubaidillah itu putra dari Said Ahmad bin Isa. Kok sampai ada keterputusan? Harusnya kan tidak ada. Itu kan pokok permasalahannya kan di situ.
Fokus persoalannya kan di situ. Kok ada renggang sampai 500 tahun itu bagaimana itu? Itu kan harus dijelaskan. Nah, kalau misalnya ada data ya tinggal ditunjukkan, kan gitu. Kalau tidak ada, ya mending menasehati saja itu oknum-oknum habaib yang ya terbilang arogan lah seperti itu ya. Jadi pola berpikirnya itu kan sesimpel itu, sahabat kan. Bukan malah melebar kemana-mana. Apalagi cuma menganggap orang lain bodoh, hasut. Bahkan menarik persoalan ini kepada qadzaf, menuduh zina. Nah ini kan malah menjadi semakin jauh dari konteks pembahasannya Kiai Haji Imaduddin. Gitu sahabat ya. Dan sahabat ini perlu tahu juga ya, jauh-jauh hari yang lalu sebelum Habib ini angkat suara, Kiai Haji Imaduddin itu sudah mematahkan argumen seperti ini sebetulnya. Argumen bahwa masyarakat sudah mengakui nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Ya, sahabat bisa lihatlah tulisan beliau itu di dalam tulisan beliau berjudul Apakah Nasab Ba'alawi sudah syuhroh dan istifadah? Nah, itu lengkap sudah sahabat di situ dan poin-poin pentingnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang mengenai qadzaf atau menuduh zina. Apakah menyaksikan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu bisa dikaitkan dengan persoalan qadzaf? Ini sahabat perhatikan sahabat. Mengenai menuduh zina. Ini contoh konkretnya itu begini, misal ada anak bernama A. A ini dilahirkan oleh seorang wanita bernama B. Nah, si B ini punya suami namanya C. Dan semua orang tahu kalau si A ini benar-benar dilahirkan oleh B, jelas. Tapi tiba-tiba ada orang lain atau bahkan si C sendiri, suaminya si wanita B tadi ya, itu menuduh bahwa si A itu bukan hasil dari hubungan badan antara B dan C. Padahal mereka pasangan suami istri yang sah. Nah, jadi persoalan qadzaf itu mengenai hubungan badan si wanita yang melahirkan anak. Dengan siapa dia berhubungan badan? Kok bisa punya anak? Dengan suaminya atau dengan orang lain? Nah, itu kan persoalan masalah qadzaf itu kan sederhananya seperti itu. Lalu apakah persoalan mengenai nasab Ba'alawi seperti itu? Ya jelas tidak. Persoalan nasab Ba'alawi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan qadzaf atau menuduh zina. Biar sahabat bisa membedakan, jelasnya begini sahabat ya. Ba'alawi itu kan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Oke, sepakat. Tapi Ubaidillah ini keturunan siapa? Apakah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa dengan istri sah beliau? Harus ada istri sahnya sahabat ya, biar tidak gagal paham. Atau Ubaidillah ini keturunan orang lain dengan istri sahnya juga. Istri sahnya orang lain itu maksudnya ya. Jadi ada dua pasangan yang sama-sama sah di sini. Tapi persoalannya Ubaidillah ini keturunan dari pasangan sah yang mana? Keturunan dari pasangan Sayyid Ahmad bin Isa atau keturunan dari pasangan sah orang lain? Nah kan gitu, urusannya kan begitu. Sahabat bisa membedakan ya, kalau qadzaf tadi kan ada satu wanita melahirkan anak, tapi yang disangsikan wanita ini punya anak dari hubungan badan dengan siapa? Dengan suaminya sendiri atau dengan orang lain? Kalau masalah nasab Ubaidillah yang diangkat oleh Kiai Haji Imaduddin ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan zina sahabat. Sama sekali tidak ada. Karena yang disangsikan dari Ubaidillah ini, beliau lahir dari pasangan sah yang mana? Dari pasangan sah Sayyid Ahmad bin Isa atau dari pasangan sah orang lain? Dan ujungnya, mau beliau keturunan siapapun, tidak akan ada kaitannya dengan urusan perzinahan. Karena kepada siapapun nasab beliau bersambung, beliau tetap menjadi putra dari pasangan yang sah. Kan gitu sahabat ya konteksnya. Jadi biar kita ini bisa membedakan. Jadi terakhir saya sampaikan, ayolah bantah Kiai Haji Imaduddin dengan hujah yang kuat, dengan data, bantah dengan cara ilmiah yang berkelas. Saya pun ingin sahabat membantah, merontokkan hujah beliau. Tapi ya mau apa lagi? Sampai detik ini semua data itu masih bias. Ya ini memang dilema sebetulnya sahabat. Tapi untuk urusan ilmu dan data, ya mau nggak mau harus terbuka. Nggak bisa kita di salah satu pihak, lalu menyalahkan pihak yang lain. Kan begitu. Oke ya, semoga bisa dimengerti. Ini sekedar tanggapan ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.